pada divisi pembeli. Oke, salah. One more time. Boy, you'll be my pleasure. Hai, kami dari kelompok 1 membawakan materi dari bab 12 yaitu evaluasi kinerja dan desentralisasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Regina Welmina Mayor, NPM 1811134. Perkenalkan, nama saya Since Martina Yeimo, Manajemen A2, NPM 181111149. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni Ahmad, NPM 181111093. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Pengambilan keputusan dengan pendekatan desentralisasi memberikan kebebasan kepada para manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan menetapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah tanggung jawab mereka. Praktik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan para manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah di dalam sebuah perusahaan disebut dengan desentralisasi. Adapun alasan melakukan desentralisasi adalah sebagian besar perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Yang kedua, membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen. Yang keempat, meningkatkan persaingan penempatan segmen-segmen dalam kekuatan pasar. Berikut divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi adalah biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Nah, divisi ini dapat dibedakan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, jenis barang dan jasa, yang kedua, lini geografis, dan yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers ini adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dapat diukur sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer. Untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban, berikut ini ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban utama, yaitu pusat biaya atau cost center, yaitu manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Nah, yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu manajer hanya bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu manajer bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun terhadap biaya. Dan yang keempat adalah pusat investasi atau investment center, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan terhadap investasi. Berikut adalah penetapan harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer atau transfer price adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer adalah permasalahan yang rumit dan memiliki dampak terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer terhadap divisi-divisi dan perusahaan secara keseluruhan adalah jika salah satu divisi perusahaan menjual ke divisi lain, kedua divisi serta perusahaan secara keseluruhan akan mendapatkan pengaruh. Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer memenuhi yang pertama biaya divisi pembeli dan yang kedua pendapatan divisi penjual. Kemudian ada juga kebijakan penempatan harga transfer. Adalah perusahaan dengan sistem desentralisasi menjadi tidak produktif jika harus memutuskan harga transfer aktual antara dua divisi. Jadi, oleh karena itu, manajemen puncak biasanya menetapkan kebijakan penetapan harga transfer. Divisi-divisi masih dapat memutuskan apakah akan melakukan transfer ke divisi lain atau tidak. Nah, berikut ini beberapa kebijakan dan penetapan harga transfer yang digunakan dalam praktik. Ada 3, yaitu yang pertama, harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya,
Dan yang ketiga adalah harga transfer negosiasi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kinerja. Nah, sebelum lebih jauh, apa sih evaluasi kinerja itu? Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Adapun pengertian evaluasi kinerja menurut para ahli yaitu menurut Deisler, evaluasi kinerja adalah karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Nah, untuk selanjutnya ada pun tujuan-tujuan dari evaluasi kinerja, yaitu tujuan dari evaluasi kinerja peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Baik, kita akan pindah ke materi berikutnya, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan Return of Investment, biasa disingkat ROI. Nah, ROI sendiri adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan. Ini rumus ROI. Baik, ada syarat efektivitas penilaian kerja seperti ini. Baik, itu dari saya. Selanjutnya, Ekonomi EVA. Yang pertama, pengertian EVA atau Economy Value Added adalah mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban biaya modal cost of capital yang timbul sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. Rumus dari EVA bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua, kriteria kinerja perusahaan dengan materi EVA. Nilai EVA yang pertama, EVA positif. Laba operasi lebih besar daripada biaya modal, menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. Yang kedua, EVA negatif. Laba operasi lebih rendah daripada biaya modal, menandakan perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bahkan menurunkan nilai aset sebesar EVA negatif tersebut. Yang ketiga, EVA sama dengan 0. Laba operasi periode itu telah habis untuk menutup biaya modal. Perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Yang ketiga, analis ekonomi EVA. EVA mengukur laba ekonomi perusahaan. EVA merupakan tujuan untuk menciptakan nilai tambah dari modal yang ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Seperti ini, contoh keuangan PT Bank Negara Indonesia dari 2013 sampai 2015 bisa dilihat sebagai berikut. Be my pleasure. tas penilaian kinerja.